Selamat pagi guys, hari ini seperti biasa saya hadir lagi Isa Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Nah, ada spesial guys hari ini karena yang menjadi bintang tamu adalah seorang perempuan cantik, cerdas dan aktif, wanita karir juga gitu. Dan beliau dari Surabaya kalau tidak salah. Nah, ini kebetulan Mbak Margareta sudah aktif ya. Kita lambaikan tangan dulu. Nanti saya sambungkan dengan Mbak Margareta. Oke. Ya. Halo Mbak Margareta. Halo. Halo Mbak. Halo Mbak Margareta. Ya, selamat. Rempong pagi-pagi ini kan kita. Iya, selamat pagi. Thank you pagi. Ini aku benerin apa dulu kabar? Biar cetar. Baik Mbak, apa kabar teman-teman di sana juga? Baik. Iya. Jauh ya? Iya. Luar. Di mana nih posisinya? Lagi di kantor? Enggak, posisinya berarti di Jakarta, Surabaya? Di Surabaya sekarang. jauh Belum boleh sekali. kemana-mana Mbak. Jadi ceritanya pagi ini bintang tamunya sangat spesial karena tidak hanya dari Cirebon Jakarta tapi ini dari Surabaya ya. Iya dong. Kita kan kalau di kemana-mana iya, Mbak. Tuh Ya, sampai ke internasional juga. Ya. Iya. Pada pagi hari ini kita Mbak Margareta gimana? Mulai aja? Boleh, yuk. Iya. Santai aja kan ngobrolnya. Iya, santai aja. Nggak tahu sih. Saya juga ngasih temanya kayak gimana nih. Nggak apa-apa, nanti nanya-nanya aja langsung. Iya, betul. Ya. Selamat pagi guys. Mbak? Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari Mbak Margareta, seorang pekerja wanita karir ya, wanita karir. Jabatan beliau adalah GM dari Harian Surya ya. Harian Surya ya. Nah, kalau digitalnya kita namanya Surya Online Mbak, grupnya Tribun. Oh, grupnya Tribun. Ya. Grup Kompas Gramedia itu satu sister company kita. Iya. Oke. Untuk lebih jelasnya untuk mengetahui siapa itu Mbak Margareta, mungkin Mbak Margareta bisa memperkenalkan diri dulu ya. Silahkan Mbak Margareta. Ya. Oke, pagi teman-teman di Cirebon khususnya ya, tetap semangat di kala pandemik. Saya Sandra, nama panjangnya panjang banget, jadi biasa dipanggil Sandra aja gitu. Saya bukan Margareta ya? Bukan, dipanggilnya Sandra Mbak. Iya, maaf. Namanya emang common, semua orang juga suka sering pakai ya nama itu gitu. Jadi sekarang Mbak Sandra nih ya? Mbak Sandra ya, Mbak Sandra. Boleh. Terus usia 35 tahun ini, sudah berkarir sejak usia 18 saya. Wow, masih kuliah berarti? Masih kuliah, udah kerja. Oh, di mana Mbak? Saya mengawali karir itu di Astra Honda Motor, Astra Internasional sih lebih tepatnya. Terus mondar-mandirnya 8 multinasional company, terakhir di sini. Udah capek balik ke Surabaya. Dulu nggak pernah di Surabaya, Mbak, kerjanya nggak pernah di Surabaya. Iya. Kayak kalau profil nge-DM aja deh gitu. Mbak, tadi ini ada yang gabung juga Surya Malang. Jadi perusahaan Surya itu banyak ya cabangnya ya, tidak hanya di Surabaya. Apakah begitu, Pak? Betul. Kalau kita ini kan wilayah base-nya di Jawa Timur. Cuman karena Jawa Timur ini besar, kita jadi punya beberapa portal. Surya Online itu adalah the brother-nya gitu ya, yang paling tua. Terus setelah itu lahirlah Tribun Jatim. Habis Surya Malang dulu. Habis Surya Malang baru Tribun Jatim. Habis Tribun Jatim ini Tribun Madura kita. The next nanti ada Tribun Kediri, Tribun Madiun gitu. Jadi memang wilayah-wilayah yang super powernya gede gitu ya, karena kan kita ada di satu provinsi di mana dia punya 38 kota kabupaten ya, salah satu yang terbesar juga kan gitu. Jadi makanya tujuan dari Surya ini apa Mbak?
selain platformnya tadi online juga ya, ada online Surya juga. Apa tuh Mbak? Sampai mau hadir di beberapa daerah gitu. Apa tuh? Ada misi apa gitu yang ingin disampaikan? Kalau awalnya sih memang karena kita udah siapin platform digital itu sudah sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu ya Mbak, 8 tahun yang lalu tuh udah siapin, karena memang sebelum corona ini kan juga ada disruption ya, which is ada teman-teman di media cetak yang mengalami decline penurunan secara opera. Nah, nggak bisa dikatakan bahwa ternyata sekarang juga kan platform digital udah sangat naik banget gitu ya kan. Tapi tujuan utamanya memang menghadirkan informasi yang lebih update, lebih kredibel, lebih independen juga, karena kan banyak media abal ya zaman sekarang. Kita harus tahu bahwa istilahnya ya, bahwa ini perkembangan media online harus diimbangi juga dengan independensi yang baik gitu kan, karena kita lahir di salah satu media di Indonesia gitu ya. Iya. Tadi Mbak Chandra menyebutkan bahwa pengalaman bekerjanya sangat luar biasa sekali ya. Ada 7 company kan tadi mondar-mandir gitu, balik-balik, yang sekarang terakhir Tribun gitu kan. Nah, jadi ini yang pertama kalinya Mbak untuk bisnis di bidang media gitu. Media. Oke. Saya kebetulan memang rekrutmen profesional. Oke. Apa yang membuat Mbak membuat Mbak rasa tertarik untuk mengambil kerja atau di bisnis media ini? Selain tadi bahwa kita banyak eranya digital, mau nggak mau gitu kan, semuanya bisa serba online sehingga memberikan informasi juga lebih enak. Apalagi Mbak yang membuat ketertarikan Mbak itu mau gabung di dunia media gitu, bisnis media maksudnya. Apa tuh? Sebenarnya sih karena nggak disengaja gitu. Tahu-tahu kepincut gitu kan, dia bahasa Jawanya begitu toh. Tahu-tahu kepincut ketemu jodohnya. Gitu. Karena memang jadi industri media itu punya uniqueness tersendiri sih Mbak, gitu ya. Kalau teman-teman di luar sana sekarang sudah bisa dikatakan hampir semuanya mungkin bisa punya bisnis media loh gitu, asal dia punya gadget memadai, dia punya komputer, dia punya sosial media yang bisa dimanfaatkan. Semua orang bisa menjadi sosok media dalam tanda kutip. Cuman memang yang bikin kepincut di Kompas ini adalah karena konsistensinya kali ya. Jadi saya ketika masuk itu saya lihat mereka konsisten sekali dan sangat kekeluargaan kayak gitu. Jadi meskipun kemasannya modern tapi masih old fashion banget Mbak gitu. Maksudnya kalau saya kerja itu syarat utamanya memang perusahaan tersebut harus kayak keluarga buat saya, karena saya tuh hampir bisa bilang kalau bagi waktu antara keluarga sama di kantor itu lebih banyak di kantornya daripada di rumah gitu kan. Faktor utamanya itu adalah harus yang bisa bikin kita confidence, terus feel comfort ya dengan bukan dengan pekerjaannya, tapi dengan lingkungan yang ada di perusahaan tersebut. Itu yang paling bikin saya ngerasa bahwa okay, this is my second family gitu kan. Karena faktor itu penting banget sih Mbak sekarang, terutama ya kalau kita mau build up diri kita, terutama karena kita perempuan. Jadi kita harus make sure bahwa situasi yang sama itu harus kita rasain lah, boleh dibilang begitu. Seperti di rumah. Iya, dengannya media online ini nggak kerja tuh nggak harus di kantor juga ya Mbak ya, dimanapun ya Mbak ya, iya kan? Saya sepertinya juga benar. Aku juga ini live tuh di mana aja Mbak, di kafe, di kantor, di sekolah, dimanapun. Jadi itu membuat ya ada uniqueness-nya tuh di situ gitu. Ketika kita mau live streaming ya di media media sosial ini gitu. Nah, terkait dengan selama pandemi ini Mbak, ada perubahan nggak untuk pekerjaan Mbak gitu? Dan terkait dengan bisnis Surya online juga itu, atau semakin justru menguntungkan bagi Surya online?
Kalau sisi menguntungkannya, saya jawab sisi enaknya dulu ya. Sisi Ya gimana? enaknya karena kita sudah mulai dari lama, sehingga Mm-mm. semua orang mengenal bisnis kita gitu. Saya Mm-mm. nggak perlu bilang bahwa, oh saya dari media ini enggak, karena mereka udah tahu kita memang dari dulu kita Mm-mm. konsisten sih untuk menumbuhkan kita punya bisnis online ya boleh dibilang. Dan kalau nggak enak karena semuanya berubah terus Mbak gitu. Mm-mm. Kita bilang bahwa hari ini rumusnya kita harus live IG supaya banyak yang nonton. Enggak juga loh. Nggak Boleh juga. dibilang di save jadi highlight nanti viewernya naik-naik sendiri Mbak gitu kan. Jadi nggak ada rumus yang pasti, semuanya berubah. Mm-mm. Dan kita kalau lihat dari sisi hasilnya itu Mm-mm. kecewanya di depan. Itu yang kita Oke. pelajari dari diri. Kalau lihat Apa tuh Mbak hasilnya kecewa kecewanya di depan. pertama itu? Jadi mengecewakannya tuh kok buat orang lain segitu ya, kok buat aku cuman segini ya gitu. Karena kan digital itu Segini semuanya segitunya. terukur. Oh ya, Segini itu apa tuh artinya segini segitu? tumbuhnya si bisnis itu nggak seperti yang Terlalu kita signifikan. dambakan. Benar. Oke. Dan itu kadang yang bikin Mm. kita bisa ke depan. Jadi so very careful Mm. about it. Karena di digital Mm. itu kan nggak ada sesuatu yang bisa diukur. Oh ini 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa. Gitu. Iya. Jadi Ah. harus pakai tes, harus pakai trial and error. Kalau kita bilang ada INB test itu di bisnis online tuh penting banget gitu kalau kita punya namanya trial and error itu ya. Karena ya tadi yang seperti saya cerita ada rumus yang pasti. Hari ini kita Mm. bilang bahwa algoritma Google bagus gitu kan, algoritma Iya. YouTube lagi bagus-bagusnya masuk ke YouTube, masuk ke Google. Belum tentu. Tapi nggak semua gitu loh. Dan bisa dibilang Mbak ini kok segini nih gitu ya, reportnya kok segini. Enggak pasti loh Mbak gitu. Iya. Apalagi untuk teman-teman yang bekerja di industri pendidikan khususnya ya kayak seperti teman-teman di Cirebon Technopreneurship itu, Mm. ya jalannya mungkin sudah benar gitu. Iya. Cuman belum jodohnya tadi itu karena hitungannya nggak ada yang pasti. Benar loh Mbak? Betul. Betul, betul. Iya, iya. Tapi selain tadi Nggak benar. apa? Sorry, aku potong. Selain tadi Mm-mm. belum pasti, tapi kita tetap keep on the track ya Mbak ya. Maksudnya tetap Iya, aja gitu memberikan yang terbaik gitu iya, kan. iya, benar. Apapun yang tanggapan masyarakat ya Mbak ya, karena kita punya komitmen, kita punya konsep gitu ya. Terus aja gitu. Keep doing gitu kan istilahnya kan gitu sampai akhirnya orang tuh oh iya nih misalnya Surya Online tuh konsisten dan komitmen untuk memberikan informasi yang bagus untuk masyarakat. Begitu ya Mbak ya, gitu. Terus aja jalan terus karena Mm-mm. kayak orang lagi di laut gitu ya Mbak. Mbak nggak berenang juga mati kok. Ya nggak sih? Karena di laut gitu. Jadi kalau Iya, kita nggak kayak ikan mati kita Mbak gitu. Jadi tetap betul, harus betul. berenang. Berenang dan Suatu beradaptasi iya, iya, iya benar. yang ada sekarang gitu Harus ya Mbak ya. harus cepat adaptasinya harus cepat banget dan perubahan itu soalnya jadi yang konsisten itu bukan cuma tindakan kita doang nih Mbak. Perubahannya juga harus Betul. konsisten gitu. Jadi Oh, perubahan bilang yang bahwa konsisten itu maksudnya gimana Mbak? jadi gini, kalau orang lain melakukan A, terus kita mau Mm-mm. coba nih lakukan A, Oh, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. nggak ada Terus masalah ya. ketika coba B, terus Hah? kita ditiru sama yang B, nggak ada masalah juga gitu. Betul, betul, Sehingga boleh betul. buat saya ya itu yang tadi saya bilang nggak ada rumus yang pasti, harus benar-benar dicoba terus, nggak Mm-mm. menyerah gitu ya karena Mm-mm. klien yang sekarang juga kalau saya kan nanganin klien gitu beberapa project juga nggak ada yang dibilang bisa 100% sama ya karena Mm-mm. bisnisnya berubah gitu. Punya jalan dan proses masing-masing ya Mbak ya setiap orang Mbak ya ketika tadi Mbak bilang Benar-benar. kan program ini nih terus kemudian diikuti sama yang lain ya nggak apa-apa gitu kitanya nggak usah ngerasa tersaingi atau gimana justru saling memperkuat kan gitu ya Mbak ya. Benar-benar. Benar-benar. Nih Mbak Mbak kan tadi background kerjaannya kan multinasional kan di company kan gitu ini yang baru tantangan apa Mbak maksudnya yang ada di dunia media ini Mbak yang Mbak rasakan sekarang gitu. Kalau challenge mungkin karena terlalu cepat berubah kali ya.
sehingga bisnis proses kita juga berubahnya itu kalau di awal tahun, di akhir tahun ya kita udah susun bus plan dan segala macam, beranjak masuk di tahun baru itu mungkin hari ini kita bisa rumusin sebuah strategi pakai gitu karena ada perubahan yang kita juga nggak sangka gitu. Jadi challenge-nya memang karena berubahnya cepat dan itu yang bikin saya terus merasa ada challenge-nya gitu. Dan belajar terus ya Mbak ya. Jadi ya jatuh sering terus dapat komplain ya banyak gitu kan. Makin tinggi pohon gitu, ibarat kata makin gede kita punya follower, hatersnya makin banyak Mbak gitu kan. Ya itu sih ada haters ya. Iya udah biarin aja gitu, kayak aduh Mbak ngapain sih lo ngadain acara begini-begini juga nanti ujung-ujungnya gak ada yang nonton gitu ya, who cares gue gitu ya, peduli aja. Yang penting ketika kita melaksanakan sesuatu ya harus konsistensi, terutama untuk teman-teman yang masih muda ya. Saya yakin di luar sana pasti banyak yang merasa kayak oke, semua orang doing podcast now gitu kan, semua orang doing hal yang sama, tapi yang bisa bikin berbeda itu kan macam-macam ya Mbak, boleh dibilang gitu. Iya Mbak, kalau saya juga mengadakan kegiatan ngobrol pagi yuk itu, jadi karena kita juga karena terdampak dengan COVID-19 juga Mbak ya, biasanya kita kegiatannya itu adalah offline gitu. Nah sekarang kan belum bisa gitu untuk mengadakan kegiatan tersebut. Kita ada namanya Nyimas Academy Mbak, di mana anak-anak muda bisa belajar web academy, Android academy gitu. Jadi ketika aku mengadakan ini, saya memanfaatkan peluang yang ada di media sosial seperti itu. Tapi kita juga punya yang dalam, jadi tujuannya adanya program pagi ini itu untuk meningkatkan capacity building anak muda gitu loh Mbak. Jadi lebih ke soft skill-nya seperti itu. Kalau soft skill itu kan lebih enak pengembangan diri, bagaimana ya kemarin tentang personal branding. Nah sekarang temanya adalah bagaimana agar kita itu dalam kerjaan tuh tidak di apa tadi judulnya apa nih pagi ini? Lah ya gimana dong? Ya, jadi pagi ini temanya tuh bagaimana bahwa perempuan itu paling berdampak untuk kena PHK di masa pandemi ini gitu loh Mbak. Itu yang saya angkat, kebetulan narasumbernya adalah perempuan juga gitu. Karena yang pasti Mbak semua dampak dari pandemik ini semua orang pasti kena gitu, baik pribadi maupun sebuah perusahaan. Nah terkait dengan perusahaan itu kan banyak sekali melakukan PHK gitu kepada karyawannya. Nah ini banyaknya itu yang dirasakan itu adalah perempuan, di mana perempuan itu paling banyak Mbak secara penelitian itu bahwa yang menguasai perusahaan kayak minuman, makanan gitu di perusahaan besar itu adalah perempuan. Dan itu kebanyakan banyak terdampak. Nah itu gimana nih Mbak, kita hari ini ngobrolin tentang itu meskipun Mbak juga di media online ya istilahnya, nggak apa-apa ya Mbak ya gitu. Ini pengen tahu perspektifnya dari Mbak Sandra seperti itu terkait dengan hal ini. Nah itu gimana tuh Mbak? Kalau di saat-saat seperti ini bilang bahwa perempuan terdampak, yes. Angkanya kemarin sudah hampir mencapai berapa ya? 66.000 orang yang kena PHK gitu. Betul. Dan saya punya secara gender berapa yang sudah terkena PHK tapi di sisi perempuan gitu ya Mbak. Tapi lupa bahwa kodratnya dilahirkan dengan multitasking gitu kan, perempuan ya tentu dilahirkan dengan multitasking, mana hari ini saya lagi ngobrol live sama Mbak, saya meeting gitu kan di bawah, itu bisa banget gitu. Jadi kita lagi presentasi, tahu-tahu orang rumah kontak anaknya butuh ini bisa Mbak, kita Mbak suami nggak bisa gitu kan, udah kerja. That's why sih sebetulnya kalau dibilang bahwa dengan adanya pandemi ini banyak perempuan yang kena PHK itu justru jadi peluang. Kenapa? Karena kita bisa kontrol diri kita sendiri gitu.
Let's say Mbak sebetulnya punya passion yang sama seperti saya. Saya tuh senang ngajar, Mbak. Senang ngajar, senang berbagi ilmu, nggak pernah pilih-pilih gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi kelemahannya karena kok si Cece, si Sandra jadi gampang percaya sama orang sih gitu kan. Ini juga nggak tahu nih followernya cuma berapa gitu kan, kok lu mau aja sih, Cek. Sering juga saya, tapi ya berhubung passion ya masa bilang bahwa ini butuh ini dan itu, kagak. Kalau saya bilang, terus saya dulu 8 multinasional company yang besar-besar juga, itu buat saya cara berpikir yang harus kita rubah gitu, bahwa ketika saat ini kamu pengalaman di luar sana, bagi sekarang kita share, perkara nanti bakal ada yang seneng atau nggak seneng ya bodoh gitu, tapi boleh dibilang sesama perempuan itu harus saling encourage gitu, bukan saling melemahkan gitu kan. Sehingga kalau buat justru di sisi perspektif saya secara pribadi memandang justru this is the opportunity gitu. Saya itu Mbak dulu paling anti ngerekrut karyawan perempuan. Coba tanyain tim saya, tanyain. Nggak ada tim perempuan di tim saya. Karena saya dilahirkan dengan soul-nya laki-laki gitu. Di soul-nya. Di soul itu harus cowok. Kenapa? Karena saya paling anti Mbak, kayak telepon rasan-rasan ya, orang yang aku nggak bisa saya gitu Mbak. Terus telepon lagi curhat perkara suami, perkara apa, udah paling nggak bisa saya Mbak, ini nggak bisa. Dan dulu di perusahaan yang lama itu sampai mereka itu maksa saya untuk cuti karena saya nggak pernah ambil cuti. Tuh boleh sinkronkan gitu, tanya ke teman-teman Coca-Cola. Saya pernah kerja di Coca-Cola, saya pernah kerja di Astra, saya nggak pernah ambil cuti Mbak, jarang sekali. Sampai harus kepaksa gitu. Enggak, karena kayaknya mau berubah, kayaknya mau berubah. Kalau perempuan di luar nggak mau berubah, ya itu jadi pilihan mereka, boleh dibilang. Lalu mau berubah apa enggak gitu. Dan itu yang kadang-kadang bikin kita sebagai perempuan itu nggak ngerasa bahwa hari ini saya di PHK, besok saya nggak dapat kerja. Itu salah sih. Besok pasti dapat kerja gitu. Sehingga boleh dibilang kalau mau bertahan di posisi sekarang ya tetap produktif, itu tergantung di pikiran Mbak. Saya coba, kalau sekarang pandemi, Cirebon Teknopreneurship nggak punya CEO kayak Mbak, ayo coba. Ya selesai Mbak, gitu kan. Ya selesai perjalanan kita. Jadi, segampang itu sih cara berpikirnya ya. Kalau bikin rumit bisa, dibikin simple bisa. Intinya tetap sharing, tetap humble, tetap call in, tanya pun yang bisa kita tanya itu, bahwa sekarang itu gimana sih perubahannya, terus apa sih yang harus kita rubah juga, terus itulah kurang-kurangin yang nggak perlu dalam tanda kutip itu kan. Lebih bagus kita bisa punya sharing-sharing beginilah untuk sama-sama maju ya, boleh dibilang. Betul. Iya, ini saya suatu kehormatan ya Mbak Sandra gitu, bisa pagi hari ini bisa sama ada loh, yang bisa lagi. Ibu CEO loh. Ibu CEO loh, luar biasa loh. Mbak Sandra lagi belajar loh Mbak Sandra. Aku malah justru butuh apa namanya bimbingannya dari Mbak Sandra ini, karena kita kan di daerah gitu kan. Jadi kalau saya orangnya biasa juga nih. Masih ya Pak udah join. Iya Pak Natali ini. Mbak harus kenal sama kali Mbak, Mbak harus undang Pak Natali, luar biasa beliau. Ini salah satu mentor saya juga sih. Salah satu mentor saya. Gini, ada cerita nih Mbak. Kenapa aku manggil Mbak Margareta ini Mbak Sandra? Karena aku lihat di Instastory-nya Pak Natali. Oh gitu. Jadi masuknya lewat saya dulu nih. Boleh. Jadi nanti penting ini Pak. Karena aku belum pede nih untuk ngundang. Iya, belum pede ngundang Pak Natali ini karena beliau wow banget gitu. Bukannya berarti Mbak gimana ya? Aduh, masih gimana saya gitu. Jadi saya tuh bisa jadi seperti ini Mbak ya hari ini karena saya nggak pernah open close to people. Jadi ketika saya open nggak pernah saya close, beneran. Dia jahat sama saya, dalam kutip dia angry sama attitude saya, mungkin saya tetap accept, bawa sini kritiknya, bawa sini gitu. Dan
beberapa Heeh, tulisan beliau itu sangat menginspirasi kami ya di media ya, kita itu terutama. betul. Kalau saya Iya, pribadi iya. apa namanya tuh Oh ditulisin gitu ho ya. gitu. Jadi boleh loh, boleh diundang Pak Natali sampai nggak mau nanti saya yang telepon lah gitu kan. Oh, Beliau, iya iya nih. aduh, Iya boleh nih. Mm-mm, apa ya istilahnya stay humble itu the first lah, karena mm-mm, ya boleh mm-mm, dibilang banyak lah sosok-sosok hebat di luar sana tapi nggak mau mm-mm. dengerin pendapatnya orang gitu kan. Iya, Jadi betul. salah satu kunci bertahannya itu ya boleh dibilang nih Mbak, kalau kita baik, orang lain pasti Mm-mm, akan baik sama kita gitu kan. Kalau betul. kita orang baik, jadi juga kita akan ketemu sama orang baik juga gitu ya. Contohnya Betul. gak ada yang mimpi Mbak, kan saya bisa kenal dengan beliau-beliaunya ya, bisa kenal dengan Iya. sosok seperti Pak Natali, CEO yang lain, misalkan kemarin bertemu dengan Pak Ali Markus dan lain sebagainya. Mm-mm, Ya itu mm-mm, bisa dibilang kesempatan itu cuma datang satu kali. Ya kalau kita nggak pernah menunjukkan ketulusan itu, ya mm-mm. selesai lagi gitu kan Mbak. Jadi Iya. nggak usah takut Mbak. Invite aja belum tentu loh. Dia bilang nggak, benar nggak? Iya, iya. Wah, Nanti Pak gimana? Natali aku undang ya untuk ngisi acara di Cirebon Teknik Penerbit ya. Dan masih join nggak nih Pak? Dengerin tuh Pak. Diundang loh Pak. Bantuin lah gitu. Biar Cirebon ini terkenal kayak Jakarta gitu kan ya. Amin, amin, amin. Tadi Itu Mbak, loh. balik lagi nih. Tadi berarti Mm-mm. perspektifnya Mbak Sandra itu ketika di era Mm-mm. pandemi ini banyak yang kena PHK, justru kita nggak boleh apa namanya menanggapinya tuh, menghadapinya tuh dengan pesimis ya. Berarti aku besok kerja apa nih? Nanti aku bagaimana untuk apa namanya ngasih makan anak-anak misalnya. Justru Mm. itu tantangan buat perempuan itu sendiri karena multitaskingnya itu kan gitu. Jadi bisa Mm-mm. bisa apa namanya mengcreate diri sendiri tuh apa bisnis apa mungkin apakah nanti bisnis masakan atau kuliner atau apa itu kan bisa ya Mbak ya, benar nggak sih dengan yang Bisa positifnya dong. itu. Iya iya, Bener. apalagi di Bahkan media online ini kan mau jadi apa aja iya, bisa iya, kan Mbak ya. bener bisa. Jadi as we know ya, sekarang tuh perusahaan, salah satu perusahaan yang lagi meroket sekali itu kan telemedicine, perusahaan kesehatan. Nggak usah susah, lihat kanan kiri atas bawah. Intinya kalau mau sehat ya, kalau mau bisnisnya laku, kalau mau kita tetap bertahan, itu kan harus juga lihat tren ya Mbak. Nah sekarang itu kan lagi tren banget soal telemedicine, soal sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. So kayak makanan sehat, kemudian apa namanya multivitamin, kemudian ya bisnis yang berhubungan dengan dunia kesehatan itu luar biasa. Dan boleh dibilang nanti itu rumusnya saya nggak boleh promo di sini Pak Natali. Jovi Lifepack nggak boleh promo, sebut gitu. Jadi nanti bisa banget nanya-nanya karena saya itu juga mendadak dangdut jadi kayak dokter Mbak. Itu sejak kami juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan tren saat ini ya, which is banyak berpikir tentang kesehatan. Dan beberapa waktu Betul. yang lalu kita di media itu kan juga banyak tanda kutip ya kena serang lah beberapa part yang berhubungan dengan COVID gitu kan. Katanya beritanya banyak yang hoax lah, katanya beritanya banyak yang nakut-nakutin lah. No, kita nggak nakut-nakutin. This is the era that we have to know that we have the limit gitu. Jadi manusia tuh punya limit. Jadi ketika informasi itu masuk yang berhubungan dengan kesehatan, please read it. Karena kita nggak mungkin barang yang kita ambil dari nggak jelas tuh nggak mungkin gitu. Sehingga ya dibilang bukan akutin gitu kan Mbak, tapi memberikan edukasi supaya Anda semua bisa aware bahwa ini loh kenyataannya sebenarnya. Dan kita beranjak pada solusi gitu kan, bahwa untuk pemulihan ekonomi harus bareng-bareng. Nah, salah satunya memang dengan cara yaitu ikuti trennya, tapi lihat dirinya kapasitasnya seberapa gitu. Misalkan boleh dibilang passion aku tuh di alat kesehatan ya. Ya jual lah kayak masker yang cantik-cantik gitu kan ya. Terus jual face shield yang ternyata sekarang juga banyak yang butuh. Ya why not? Perihal
luar itu ya nggak apa-apa. Terus ternyata memang dia punya bisnis di jualan, misalkan kepingin jualan apa namanya vitamin. Gimana ya caranya biar aku nggak perlu stok, tapi aku bisa dapat barangnya dan aku bisa jadi suppliernya gitu kan. Itu bisa banget, bisa kayak Pak Natali banget tuh. Jadi boleh dibilang apa ya Mbak, banyak variasinya, tapi yang penting memang nggak menutup itu gitu, nggak menutup sebuah kesempatan gitu kali ya. Karena kalau ditutup sendiri, ya rugi sendiri pasti, nggak akan bisa maju gitu. Padahal ketika kita menutup diri berarti menutup networking ya Mbak ya, iya kan? Ya itu rugi sekali ya Mbak ya. Jadi gini, tadi disinggung banyak apa namanya tentang bisnis kesehatan. Ini Pak Natali ini kayaknya pintar gitu loh untuk mengambil start di apa kesehatan. Mungkin Pak Natali juga mungkin kita bahas Pak Natali. Bukan cuman pinter gitu kan. Ini endorse Pak bayar loh Pak ini Pak. Pak bayar loh Pak, gitu kan? Dengan gitu di dong. masa pandemi ini mungkin waktu mendirikan Jovi ya namanya, apa namanya? Jovi ya? Beliau ini CEO-nya Lifepack dan Jovi. Kalau PT-nya namanya PT Mi gitu, udah kayak hafal banget Mbak saya. Jadi beliau itu bisa punya program untuk membuat masyarakat, terutama ibu-ibu dan perempuan itu berdaya, tapi dengan cara yang unik gitu kan. Karena beliau ini dulu kan salah satu co-foundernya tiket.com. Ya kalau kita tahu, ya siapa yang nggak tahu Pak zaman ini gitu kan. Saya kebetulan punya kesempatan yang luar biasa di dalam hidup saya gitu, bisa kenal dengan dua co-founder sekaligus gitu kan, Pak Gary Undar sama Natalia Dianto ini. Jadi dari beliau-beliau ini saya belajar banyak bahwa kita disinggung Pak Natalia, adaptasi Mbak. COVID sampai 2022, jangan sampai tabungannya habis malah baru pivot gitu kan ya. Jadi kita itu tadi terlalu apa ya, jangan sampai, tapi beliau itu bisa kasih kita beberapa saran nanti untuk kita mau adaptasi gimana sih perempuan ini, dan caranya ternyata banyak gitu. Nah kebetulan istri beliau ini juga salah satu Ibu Nunik ya. Ibu Nunik. Jadi kalau bicara soal how to empower women gitu ya, how to think positif itu, cakep. Kalau saya sih rekomend Mbak. Iya, insya Allah pasti ditunggu aja nanti. Tadi kata Bang Natalinya, mintalah dan engkau akan diberi Mbak. Aduh. Karena Sandra minta terus istilahnya. Habis minta terus diberi sama Mbak Natali gitu. Gitu loh. Seru nih Mbak, seru banget nih. Aku bersyukur banget nih pada pagi hari ini banyak orang-orang hebat gitu yang bergabung di acara ini. Terima kasih banyak semuanya. Lanjut ya Mbak ya. Jadi tadi mengenai masalah perempuan itu, jadi nggak usah takut ketika ada PHK. Justru itu tambah karena multitaskingnya itu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Entahnya tadi jual jual masakan atau misalnya bikin masker gitu kan. Dan untuk bisnis juga sekarang tuh nggak harus punya modal dulu ya Mbak ya. Dengan kita menjual marketing juga itu bisa dilakukan perempuan, apalagi medianya sekarang itu online, bisa share ke grup dan sebagainya. Insya Allah gitu. Ada aja rezeki dari sana kan, kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Gitu. Dan ilmunya harus ada Mbak. Jadi kalau bilang saya itu nggak gara-gara ayah saya stroke dan saya harus balik gitu, mungkin saya nggak pernah balik ke Indo gitu. Dan istilahnya saya itu kan passionnya juga sekolah gitu, karena saya senang sekolah. Jadi saya tuh punya angan-angan untuk tetap lanjutin sekolah. Kalau ada habis S3 ada S4, ambil tuh Mbak S4-nya gitu kan. Jadi pinginnya belajar terus. Jadi boleh dibilang sekarang bilang, aduh ketuaan nggak ya gitu. Ya nggak ada yang ketua gitu ya. Tetap harus belajar karena punya dari sana. Kadang itu kita perempuan itu cantik, boleh cantik gitu. Tapi kalau ininya gini, ya mohon maaf ya Mbak ya gitu ya. Kadar kepercayaan dirinya itu langsung drop 50% gitu. Dan penting sekali kita sebagai perempuan di luar sana itu bisa menunjukkan bahwa gender itu doesn't matter gitu. Semua orang bisa
apa ya, bisa punya keinginan yang sama, bisa punya cita-cita yang sama, dan nggak memandang itu laki-laki dan perempuan gitu. Mm-mm. Nah, terkait tadi Mbak sebenarnya banyak perempuan yang kena dampak gitu, pemutusan tenaga kerja atau PHK itu, tapi di sisi lain ketika di era sekarang yang new normal itu, kontribusi perempuan itu justru dibutuhkan ya Mbak ya, untuk pemulihan ekonomi nasional. PEN itu, gimana melihat itu, gimana tuh Mbak? Saya itu sekarang lagi menangani beberapa proyek yang justru karena sebuah keunikan Mbak. Jadi data di tempat kami itu menunjukkan bahwa mulai dari bulan Januari sampai bulan ini, itu berarti sekitar kurang lebih 6 bulan lah, let's take note about it. Sekitar 6 months, itu pertumbuhan audiens kita perempuan itu naiknya sekitar hampir 40% dari angka awal. Dan itu mengalahkan user male kita. Padahal kami itu punya produk, itu male produk. Jadi Surya ini kan news ya basicnya, news. Kemudian kita banyak highlightnya adalah soal sport, awalnya soal otomotif, it could be male kan, laki-laki toh. Tapi di 6 bulan ini itu pertumbuhannya sekitar 40-42% lah gitu dari segi perempuan. Dan ternyata kalau saya masukin lebih dalam, perempuan itu kan Mbak punya uborampe gitu, kok kita bilang bahasa Jawa itu, punya hal-hal kecil-kecil yang banyak sekali gitu, yang harus dibikin. Dan saya lagi adain event sampai soal warna pun jadi masalah gitu, karena saya di media gitu. Warna itu jadi masalah. Terlalu pink dia nggak mau, terlalu plain dia nggak mau, terlalu biru dia nggak mau. Jadi sampai pun kami analisa gitu, sebetulnya color tone apa untuk promosi yang paling tepat gitu. Jadi artinya kalau kita bilang bahwa saat ini pertumbuhan female-nya luar biasa naik, nah itu justru jadikan itu sebagai sebuah opportunity, boleh dibilang bahwa oke, Mbak, mau dong Mbak Sandra ada nggak nih lowongan untuk saya bisa jadi desain grafis, misalkan dia senang gambar gitu kan. Ya kenapa enggak? Artinya PHK itu bukan sesuatu yang jadi momok ya Mbak, selama kita bisa berkembang dengan lebih baik gitu. Terus juga nanganin beberapa proyek yang berhubungan dengan perempuan saat ini, dan mostly mungkin sekitar 10 proyek yang lagi saya kerjain, 6-nya ini perempuan gitu, hanya 4 yang laki-laki. Dan keren banget. Berhubungan dengan satu toolsnya perempuan itu secara physically, 2 yang dari dalam, 3 ini adalah pendidikan Mbak. Jadi perempuan ini kan kebanyakan usia kami yang masuk sebagai audiens kami ini di angka produktif ya. Startnya mulai 18-25, terus 25 ke 34. Nah, angka produktif itu ternyata berita yang dicari itu adalah berhubungan dengan pendidikan. Beberapa bulan yang lalu ini ya, kita itu berhubungan dengan pendidikan. So, saya asumsikan bahwa ini perempuan muda, produktif, punya anak 1, anak 2, misalkan begitu gitu. Jadi ketika saya punya database itu, ya saya sebetulnya produk-produk saya berhubungan dengan wanita produktif dong, gitu. Nggak bisa yang terlalu old sekali, nggak bisa yang terlalu young sekali, karena nggak adaptif di situ. Nah, mungkin teman-teman di luar sana itu bisa baca data-data kayak begini ya, untuk bisa tahu semestinya aku ini di mana ya, aku bisa ambil pasar yang mana ya. Nah, itu penting banget tuh, boleh dibilang ya. Gitu. Ini aku baru baca nih dari Pak Natali, katanya anaknya juga beliau jualan tiramisu, katanya bikinnya tiap Sabtu Minggu dan penghasilannya 3 jutaan. Wow. Katanya jangan kalah sama. Iya, malu saya Mbak. Kayak gaji kayak UMR dong. Ya, itu tadi jualan tiramisu loh. Anaknya Pak Natali itu yang cowok. Siapa sih Pak namanya, Pak, lupa saya Pak. Jadi itu sudah belajar trading di usia 12 tahun dan itu ternyata passionnya dia. Kalau anaknya Bang Natali itu jualan tiramisu, kalau saya roti garlic yang lagi. Oh iya roti garlic yang ada kejunya itu toh Mbak ya. Di dalamnya itu ada lumer. Lumer.
Lagi Iya, tren. Iya, lagi iya tren. lagi tren. Dan alhamdulillah Anak saya lukisan, Mbak. Ini di belakang uh, lukisannya anak saya. oke, Anak saya yang itu ada bunganya itu ya. ada bunga. Anak saya itu Hmm. termasuk yang Hmm. apa ya istilahnya bukan normal kids lah, bukan normal kids yang dia itu punya passion biasa-biasa aja gitu. Dia ini Hmm. darah Wow. senimannya itu bloodnya kental sekali. Hmm. Dan nurun sih turunan karena oma saya juga papahnya juga fotografer kan. Jadi omanya ini memang di sisi seninya tuh kental banget. Jadi boleh dibilang kalau saat ini ya kita perempuan mungkin kita kayak aduh aku bisa apa ya? Ternyata anaknya yang jadi mungkin ya Mbak karena Iya, kan. iya. Hmm. Jadi itu malah dorong anak saya banget gitu untuk mengembangkan bakat seninya itu dan lukisannya itu boleh dibilang kalau sekali dijual itu bisa kayak harga 500 sampai 1 jutaan untuk sekali dia drawing. Karena memang dia seniman, Mbak. Nggak bisa saya halangin juga. Ya dicat di mana-mana rumah-rumah ya. Ya mau gimana? Tapi justru kalau mungkin sekarang ini kita di PHK, kita jadi punya perhatian lebih ke anak kita bisa dorong dia jadi sebuah benefit juga kan buat kita sebagai orang tua gitu kan ya untuk Betul. ngarahin anak kita untuk punya passion lebih lah boleh dibilang gitu. Iya, ya jadi perempuan itu Mbak beruntungnya tuh punya multitaskingnya itu ya Mbak ya. Saya Iya. menggarisbawahi itu. Jadi apapun bisa dikerjakan oleh perempuan gitu. Jadi nggak ada kata bahwa ketika di PKHK itu ya udahlah selesai dunia kan tidak seperti itu gitu. Malah justru ada peluang yang lain yang akan datang gitu. Karena daya survive-nya itu lebih tinggi gitu. Lebih dalam suatu keluarga tuh kadang otak itu ada di perempuan Mbak Sandra yang malah justru itu laki-laki. Saya lihatnya seperti itu gitu. Jadi sebuah keluarga yang ya misalnya suaminya gitu kan nggak punya ide tapi ide itu bisa berasal dari sang istri gitu seperti itu. Nah ini kan Benar. kolaborasi gitu antara suami istri gitu untuk mengatasi ini karena kata Pak Natali itu bahwa kita jangan menganggap bahwa COVID itu akan selesai gitu. Kita harus benar-benar memperhitungkan gitu apa namanya dari pendapatan dan sebagainya, kesehatan juga investasi gitu biar kita selama itu tidak sakit gitu loh Mbak. Nah, itu penting banget sih Mbak, gitu. Selain tadi masalah apa namanya ekonomi juga kesehatan di mana angin juga lagi gak enak. Atau kondisi di Jakarta sama di Surabaya gimana ya? Kalau di sini angin gede Mbak kalau malam tuh Mbak. Jadi akhirnya tuh banyak orang apa ini kan ya perubahan cuaca ya angin dari gitu ya. Betul perubahan cuaca dari mau hujan ke kemarau itu kan. Jadi akhirnya kita harus benar-benar ditambah lagi di masa ini gitu loh Mbak. Jadi kesehatan tuh nomor satu untuk sekarang kayak gitu. Nah, Mbak, itu dong pakai Jovi Life Pack lah, Jovi lah masuk lah Pak Natali. Kirim kah ke Cirebon Pak, ini jauh banget lagi Pak. Nanti saya mintakan ke Pak Natali gitu kan samplingnya. Harus dari Jakarta 3 jam. Harus tetap masuk. Ya, betul, harus tetap masuk multivitamin Mbak dan boleh dibilang Jovi nggak tahu belum masuk ke Cirebon ya kayaknya ya Pak Bang Natali ya. Jovi bisa. Online. Menarik banget. Ntar tunggu Mbak, aku ambilin deh contohnya gitu kan. Promosi Bang Natali. Penting tuh. Namanya Fidelin cewek katanya. Diambilin kan contohnya. Awas ya Pak, ini saya nggak ditambahin di linknya. Jadi ini tuh bentuknya strip Mbak. Saya minum ini nih. Nah blister yang baru itu dia transparan. Nah ini kan kebetulan saya belum minum lagi, jadi saya bukain. Sekarang itu dia kelihatan. Jadi ini kan bentuknya kayak gini ya. Nah sekarang itu transparan. Jadi dia bisa tahu ada vitamin apa di dalamnya. Jadi isinya 2 kapsul ini. Ini vitamin C and also vitamin D. Karena vitamin D itu ternyata lebih bagus daripada vitamin C. Baru tahu kan Mbak? Iya. Kan kalau untuk C itu kan imunitas kan untuk meningkatkan ya. Kalau D? D lebih bagus. Lebih bagus untuk ya. Imun juga. Jadi boleh dibilang tetap sediain begini nih, taruh di tas 2-3 biji. Itu berguna banget untuk kita jaga badannya ya. Karena di sana kayak begini gitu. Saya juga kadang suka taruh pokoknya di tas siapapun di rumah yang pergi keluar tuh saya masukin gitu kan. Dan ini kan praktis banget sih. Betul. Karena gini Mbak ya, orang bilang sakit itu mahal.
ya kan? Oh, mahal Katanya banget. hidup mahal, maksudnya gini, kalau misalnya sehat itu mahal, sakit lebih mahal lagi, kan gitu Mbak ya. Iya, iya, Daripada lebih mahal benar. lagi, mendingan kita benar-benar jaga kesehatan gitu, apalagi di era pandemi seperti ini Mm. gitu. Iya dong, Nah, penting banget. tadi Mbak, selain kita tadi sudah berbicara latar belakangnya Mbak Sandra, cerita pengalaman kerjanya Mbak Sandra Mm-mm. gitu terkait di Surya Online gitu. Mbak mau ngapain lagi nih Mbak untuk ke depan Pak? Kalau saya sih planning jangka pendeknya Mm-mm. itu saya punya mimpi untuk bisa sharing dalam bentuk YouTube gitu ya. Tapi Mm-mm. ini masih plan sih Mbak, masih mimpi lah gitu kan. Karena nge-reach sebegitu banyaknya orang ini kan memang butuh platform gitu kan. Karena Betul. ya mau nulis juga waktunya nggak sempat. Kalau Pak Natal ini bisa banget gitu kan. Kalau saya Iya. udah masih belum sempat lah gitu ya untuk nulis gitu. Tapi saya sempat 1 minggu 1 kali gitu untuk sharing di Surya namanya Female gitu ya. Saya yang jadi host sendiri, saya kasih undang teman-teman yang memang baik praktisi maupun teman curhat sih awalnya gitu, teman diskusi. Saya undang untuk bisa bagi informasi dan juga insight-insight yang bagus buat teman-teman perempuan yang lain. Terus lagi pingin untuk ngembangin, saya punya bisnis garment sih Mbak, Wow, bisnis apa garment. tuh Mbak? Saya senang banget dan saya tuh bosen dengan fashion Mbak gitu. Jadi saya tuh suka beli-beli, suka shopping ya, shopping baju khususnya. Tapi saya lukis gitu loh. Jadi lagi seneng ngarahin ke sana lah kalau pas lagi ada waktu longgar agak panjang gitu. Saya senang lakukan hal tersebut. Selain itu juga, aduh banyak Mbak kalau bicara soal mimpi jangka panjang dan jangka pendeknya ya. Tapi Iya, nextnya iya. sih saya berharap bisa bagi lebih ke banyak perempuan di luar sana, bahwasannya dibilang orang bisa judgment kita itu A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau buat saya tidak ada kata saya untuk menyerah karena harus menyamakan keinginan dengan orang lain gitu. Karena nggak Betul. ada habisnya Mbak, nggak ada habisnya. Jadi harus tetap berkarya, harus tetap maksimal, harus tetap baik sama orang gitu ya. Nanti kan insya Allah juga dikasih jalannya lah gitu. Iya. Nambahnya pasti akan nambah lagi gitu. Wow, seru ya. Ini Mbak Sandra ini komplit banget selain businesswoman juga gitu kan. Dia juga suka belajar untuk apa namanya mengajar juga ya Mbak ya gitu. Senang, Nah senang, terus senang. dan beliau juga positif entusias juga ya Mbak. Nah aku seneng nih Mbak di selama pandemi ini kan apa tanggapan orang itu menghadapi COVID-19 kan beda-beda nih Mbak, ya kan mentalnya itu kan. Nah apa tuh Mbak ya Mbak bagi masyarakat khususnya anak muda dan perempuan dan laki-laki semuanya lah itu gimana Mbak secara untuk menghadapi COVID-19 ini Mbak? Kalau untuk saya sih lebih ke positif entusias, artinya gini Mbak. Jadi saya itu nggak pernah mau melihat sisi negatifnya orang dan keadaan. Artinya ketika saya dihadapkan dengan COVID, saya baru jadi GM itu di awal Mei tahun 2019 kemarin. Saya baru sekitar 6 bulan jadi GM dan saya salah satu GM yang termuda gitu dari seluruh Indo. Tapi justru ketika saya berada dalam situasi tersebut, saya boleh dibilang saya bangga gitu ya. Dan itu harus berlaku untuk semua orang di luar sana bahwa keadaan negatif itu belum jadi tentu negatif buat Anda gitu. Mungkin hanya cara pandang Anda aja yang negatif gitu. Sehingga boleh dibilang kalau Anda bertemu dengan orang yang negatif, ya hasilnya akan negatif. Karena saat itu kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap cara pikirnya Anda gitu. Jadi kalau sudah mulai Anda merasa negatif, ingat bahwa itu banyaknya orang di dunia, masih banyak yang punya pikiran positif. Jadi ketika Anda berantusias terhadap hal yang positif, dan hal positif itu akan tiba ke Anda gitu. Betul. Orang positifnya akan dapat ya Mbak. Iya,
karena ketika misalkan Mbak Is nih, Mbak sekarang tuh udah COVID, kamu bisnis apapun pasti nggak akan berjalan nih begini. Itu pikirannya tuh kan keset bahwa wah I'm so pity gitu, I cannot use my skill anymore because of the corona gitu ya. Itu boleh dibilang kayak udah nggak mungkin banget lah gitu. Buat saya ya, teman dengan manusia seperti ini, dan justru tugas saya adalah ya oke, bawa sini manusia gitu kan, gue korokin gitu kan. Kita menentukan hal-hal positif yang boleh dibilang nggak cuman Anda mengalami gitu, begitu mereka mengalami. Tapi intinya kalau Anda mau berusaha, itu pasti ada titik di mana Anda menemukannya, ya gitu. Jadi ya itu pesannya yang saya ulang-ulang, bahwa memang kalau Anda sudah mulai berpikir negatif karena lingkungan, ya Anda akan jadi negatif gitu, kayak udah kesambet malaikat lewat begitu aja kan. Tapi timbunan dari hal yang boleh dibilang nggak pantas untuk kita timbun, tapi Anda timbun. Gitu. Betul. Oke, ini karena di Instagram ini waktunya hanya 1 jam, Mbak Sandra. Takutnya nanti malah kepotong dengan sendirinya, ya kan? Aduh, seru sekali Mbak. Nanti kita ngobrol pagi ini masih ada 2 hari ke depan ya Mbak ya, dengan tema yang berbeda. Nanti kami juga mengundang teman-teman yang lain agar apa yang kita bicarakan hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk tetap semangat dan jaga kesehatan, minum vitamin ya. Itu Mbak, ini bentar lagi nih jam 5.04, bentar lagi kayaknya aku gak tahu nih berhentinya kapan. Iya dong, habis ini berhenti pasti. Iya. Jadi terima kasih banyak Mbak Sandra sudah hadir di acara Ngobrol Pagi bersama Cirebon Technopreneurship. Semoga yang tadi harapannya kita semuanya sehat dan tetap positif di era pandemi ini, dan buanglah yang aura-aura negatif itu ya Mbak ya, positiflah yang kita ambil. Dengan begitu nanti apa yang kita dapatkan juga auranya positif juga ya. Oke. Oke Mbak, daripada nanti kita ketutup sendiri. Oke Mbak. Thank you ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih Bang Natali atas kehadirannya dan semuanya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Bye bye. Dah.